Bayangkan sebuah negara di mana pendidikan dijadikan sebagai senjata politik dan tuduhan tanpa bukti juga dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan. Inilah yang sedang terjadi saat Roy Suryo dan kawan-kawan dan gerombolannya menyerang mantan Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu tanpa dasar, tanpa bukti kuat, hanya sensasi murahan. Tuduhan ini bukan sekedar menyerang pribadi, tapi merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi kita itu kan dibangun di atas fakta dan akal sehat, bukan fitnah dan drama politik. Ketika narasi palsu disebar demi kepentingan pribadi, kepentingan primordial atau kelompok, yang hancur itu bukan hanya nama seseorang, tapi martabat bangsa juga. Roy Suryo CS bukan sedang mengkritik, mereka sedang merusak. Kalau demokrasi terus dikotori oleh tuduhan-tuduhan tanpa dasar seperti ini, maka yang tersisa terkemudian bukan kebebasan, tapi kekacauan. Kita butuh oposisi yang waras, bukan provokator yang haus akan panggung. Kita sadari betul bahwa dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik kita itu diramaikan oleh isu lama yang memang sudah didaur ulang. Tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Joko Widodo, yang salah satunya digaungkan oleh seorang pakar telematika dan mantan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa lagi yang kita bicarakan ini kalau bukan Roy Suryo? Sepintas ini mungkin terlihat seperti polemik politik biasa, namun jika kita telah lebih mendalam, tuduhan semacam ini terutama ketika tidak didasari oleh bukti kuat dan disebarkan secara masif, maka ini akan membawa implikasi yang jauh lebih serius. Ini bukan hanya tentang menyerang individu seorang Jokowi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan mengancam stabilitas negara yang kita cintai ini, Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat hukum dan politik Peter Zulkifli, kontroversi yang dipicu oleh Roy Suryo dan kelompoknya dan gerombolannya terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo bukan sekedar kegaduhan biasa, tapi dianggapnya sebagai manuver politik yang terstruktur dan berpotensi merusak fondasi demokrasi. Demokrasi yang sehat itu kan bertumpu pada beberapa pilar fundamental, di mana diantaranya adalah kepercayaan publik terhadap institusi, proses elektoral yang adil, dan diskursus politik yang berbasis pada fakta. Tuduhan ijazah palsu secara sistematis itu telah merongrong pilar-pilar yang saya sebutkan. Pertama, tuduhan ini berkontribusi pada penyebaran disinformasi dan hoax. Di era digital seperti sekarang, informasi bohong itu dapat menyebar dengan kecepatan penuh, kecepatan kilat, membentuk persepsi publik yang keliru. Ketika seorang tokoh publik seperti Roy Suryo ini melontarkan tuduhan serius tanpa disertai dengan bukti konkret yang telah teruji, ia secara tidak langsung memberi amunisi bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Ini mencemari ruang publik dengan narasi palsu, menyulitkan warga untuk membedakan mana fakta dan mana fiksi. Kita tahu selama ini Roy Suryo hanya mengandalkan kepakaran dalam telematikanya. Kesimpulan asli atau palsu yang hanya didasarkan pada apa yang dikatakan oleh aplikasi. Tentu saja menurut saya analisis ini perlu diperdalam, dikuatkan dengan data-data dan bukti-bukti yang lain yang lebih kuat. Selama bukti-bukti konkret itu belum ada, maka kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya apa yang ditunjukkan oleh hasil dari aplikasi. Kemudian yang kedua, tuduhan ini bertujuan untuk mendelegitimasi hasil proses demokrasi dengan mempertanyakan syarat formal seorang presiden atau mantan presiden yang telah terpilih secara sah. Secara implisit juga dipertanyakan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu dan bahkan institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Jika publik mulai meragukan keabsahan pemimpinnya berdasarkan tuduhan yang tidak terbukti, tuduhan yang tidak ada bukti valid, maka pondasi legitimasi pemerintahan itu sendiri akan goyah. Ini membuka pintu bagi narasi bahwa pemimpin yang ada itu tidak sah, yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling krusial menurut saya, adalah erosi kepercayaan publik.
Kepercayaan adalah mata uang dalam demokrasi. Ketika publik terus-menerus dijejali dengan tuduhan dan serangan personal kepada pemimpin mereka, apalagi yang menyangkut integritas dasar seperti keaslian pendidikan, maka sebenarnya kepercayaan terhadap pemimpin, misalnya terhadap Jokowi, mantan pemimpin kita, pemerintah, dan bahkan juga sistem politik secara keseluruhan ya akan terkikis, mengalami erosi. Masyarakat menjadi sinis, menjadi apatis, dan mudah terpecah belah. Ini menandakan, mengindikasikan bahwa demokrasi tidak dapat berfungsi optimal tanpa adanya trust atau kepercayaan dari warganya. Apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan gerombolannya ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat, tetapi penyalahgunaan kebebasan itu untuk menyebarkan disinformasi. Ketika ruang publik dijejali dengan narasi sesat yang dibalut dengan jargon keilmuan, maka yang tergerus itu bukan hanya nama baik seseorang, tetapi juga legitimasi institusi negara. Menggunakan kebebasan ini untuk kemudian menyebarkan tuduhan tak berdasar yang berpotensi merusak tatanan sosial dan politik, itu bukanlah bentuk kritik yang konstruktif, bukan bentuk kritik yang benar, melainkan sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai destruktif, merusak. Kritik seharusnya didasarkan pada data, pada fakta, dan argumen yang logis, bukan asumsi atau tuduhan yang telah berulang kali dibantah. Dampak dari tuduhan ijazah palsu ini itu tidak berhenti pada kerusakan tatanan demokrasi semata seperti yang udah saya bilang. Lebih jauh, ia berpotensi mengancam stabilitas negara secara keseluruhan. Apalagi Indonesia adalah negara majemuk yang rentan terhadap polarisasi. Isu-isu sensitif yang menyerang figur sentral seperti presiden atau dalam konteks ini mantan presiden seperti Pak Jokowi, apalagi dengan narasi yang memicu keraguan akan legitimasinya, dapat dengan mudah dieksploitasi untuk memperdalam perpecahan di tengah masyarakat kita. Pendukung dan penentang akan semakin terkotak-kotak, terkooptasi, menciptakan ketegangan sosial yang tidak perlu dan kemudian juga menghambat upaya persatuan nasional. Roy Suryo dengan statusnya seharusnya menjadi agen pemersatu, bukan malah sebaliknya. Artinya apa? Artinya jika narasi delegitimasi ini terus digulirkan dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat kita, bukan tidak mungkin akan memicu ketidakstabilan di berbagai sektor, termasuk juga di sektor politik. Tuntutan-tuntutan yang tidak konstitusional itu bisa saja nanti muncul, mengganggu jalannya pemerintahan dan berpotensi menciptakan kegaduhan, menciptakan kekacauan. Dalam skenario terburuk, ketidakstabilan politik itu nanti dapat merembet menjadi masalah keamanan, menguras energi bangsa yang seharusnya difokuskan pada pembangunan dan kesejahteraan. Negara kita ini benar-benar menghadapi berbagai tantangan nyata, mulai dari daya ekonomi masyarakat yang semakin lesu, yang semakin lemes seiring badai PHK yang terjadi di mana-mana, peningkatan kualitas pendidikan, kemudian pemerataan pembangunan, hingga isu perubahan iklim. Ini tantangan nyata. Ketika energi kolektif bangsa kita tersedot untuk kemudian membahas dan merespons tuduhan yang telah terklarifikasi seperti isu ijazah palsu ini, maka fokus kita terhadap penyelesaian masalah-masalah krusial yang tadi saya sebutkan itu menjadi terganggu. Sumber daya, waktu, dan kemudian perhatian publik itu dialihkan ke polemik yang tidak produktif. Ini jelas merugikan kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Apalagi yang sangat mengkhawatirkan adalah sikap negara yang terkesan gamang, remang-remang. Dalih menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat kerap menjadi pembenaran untuk membiarkan narasi fitnah dan hoaks itu terus bergulir, terus tumbuh subur. Padahal demokrasi tidak berarti bebas tanpa batas. Setiap kebebasan mengandung tanggung jawab, dan negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin bahwa ruang publik tidak menjadi sarang hoaks dan disinformasi. Artinya, sekali lagi, jika tuduhan tak berdasar seperti ini terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang presiden atau mantan presiden yang diserang,
tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang kemudian terancam. Oleh karena itu, menghadapi fenomena seperti ini, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Pertama, bagi tokoh publik seperti Roy Suryo dan yang lainnya dan gerombolannya, penting untuk menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan pendapat. Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS adalah pola lama politik tanpa etika, yang menurut Peter Zulkifli telah menanggalkan nalar sehat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kritik adalah bagian penting dari sistem demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan data yang akurat dan niat yang konstruktif, bukan untuk menciptakan sensasi atau bahkan kegaduhan yang merusak. Yang kedua, bagi masyarakat luas, bagi kita semua, kemampuan literasi digital dan berpikir kritis menjadi sangat vital di situasi-situasi seperti yang kita hadapi sekarang. Jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar, terutama yang berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas atau memiliki rekam jejak penyebaran hoax. Apa yang harus kita lakukan adalah meng-cross-check, mencari klarifikasi dari sumber-sumber resmi dan kredibel, seperti institusi pendidikan terkait, misalnya UGM, KPU, atau media massa yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum terhadap penyebar hoax dan disinformasi yang meresahkan itu juga perlu ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga agar ruang publik kita tetap sehat. Demokrasi kita adalah aset berharga yang harus dijaga bersama. Serangan terhadap legitimasi pemimpin melalui tuduhan tak berdasar seperti isu ijazah palsu ini pada hakikatnya adalah serangan terhadap kedaulatan rakyat. Kedaulatan negara yang telah menentukan pilihannya melalui mekanisme demokratis, mekanisme yang dibenarkan. Ini bukan hanya merugikan Pak Jokowi sebagai individu, tetapi merugikan kita semua sebagai bangsa dan negara. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bahwa dalam berdemokrasi, perbedaan pendapat adalah rahmat, tetapi penyebaran kebohongan adalah bencana. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa diskursus publik diisi dengan gagasan-gagasan yang cerdas, kritik yang membangun, kritik konstruktif, dan informasi yang akurat demi kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan biarkan tuduhan tak berdasar merusak tatanan demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah. Dan jangan biarkan juga stabilitas negara kita terancam oleh narasi-narasi destruktif. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya yang terkesan sudah menjadi perusak demokrasi? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan mencerahkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar-komentarnya di video saya sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. Sampai jumpa di video berikutnya.